Sejak resmi beroperasi bulan Oktober 2023 lalu, kereta cepat Jakarta-Bandung alias WUS seolah jadi transportasi andalan warga ibu kota saat hendak berlibur ke Bandung, Jawa Barat. Lalu, bagaimana sih perawatan dan pemeriksaan rutin kereta WUS hingga sejak beroperasi sampai sekarang minim kendala operasional? Oh gitu, oh iya bener di jalan nih. Ini buat apa nih, mending dong? Bukan? Enggak, kalau ini sih melakukan UV reset. Tak terasa, kereta WUS yang saya tumpangi sudah hampir sampai ke stasiun ujung, yaitu Tegaluar, Bandung, Jawa Barat. WUS adalah singkatan dari Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebat, merupakan kereta tercepat pertama di Indonesia dan juga Asia Tenggara. Tak heran, dengan kecepatan sampai 350 km per jam, jarak 150 km Jakarta-Bandung hanya butuh waktu 45 menit saja. Padahal biasanya perlu sekitar 2 hingga 4 jam perjalanan darat. Teknologi yang dipakai adalah EMU atau Electric Multiple Unit yang hemat energi dan ramah lingkungan. Lalu, apa yang dilakukan awak kereta saat kereta berhenti di stasiun tujuan akhir? Para petugas kebersihan, pramugari kereta, petugas keamanan, dan penanggung jawab gerbong melakukan tugasnya masing-masing. Mereka hanya punya waktu 20-30 menit saja sebelum kereta berangkat kembali ke stasiun Halim. Nah, ini salah satu proses terakhir ketika kereta WUS berhenti, yaitu proses yang paling awal, yaitu membalikan kursi. Nah, tadi kan kita dari Halim ke Tegaluar, sekarang Tegaluar ke Halim, makanya kursinya harus diputar ya? Ya. Nah, dengan caranya diinjak begini, lalu dia begini. Ya. Tapi kok nggak bunyi klek? Mas coba, bisa bunyi klek nggak? Bisa. Ya. Nah, kok saya nggak bisa sih? Kenapa itu, Mas? Soalnya injak pedalnya, jangan ditekan terus. Oh. Injak satu kali aja. Oh, untuk satu kali. Langsung gini aja. Nah. Oh iya bener ya. Tak jauh dari stasiun Tegaluar, ada depo kereta cepat sebagai tempat kereta disimpan, dirawat rutin, serta diperbaiki untuk menjaga kualitas pelayanan dan keselamatan operasional. Fasilitas di depo ini mencakup area parkir atau stabling, fasilitas pencucian dan bengkel untuk perawatan dan perbaikan komponen kereta cepat. Ada 3 perawatan kereta cepat WUS di depo ini, perawatan harian, berkala, dan perawatan besar. Sementara perawatan kereta cepat dibagi 2 sesuai kondisi jalur listrik, yakni saat listrik mati dan sedang aktif. Off itu biasanya rangka atap sama rangka bawah. Yang atap tuh kayak pantograf, itu nggak boleh ada listrik kan, takutnya ke strum ya. Iya. Bawah pun sama kan, ada komponen pengereman, kalau ada listrik takutnya ntar kejepit dan sebagainya. Oke. Nah kalau power on, keretanya on, listrik kan nyala nih semua. Ya. Apa aja yang diperiksa itu? Oh, yang utama itu nanti kayak lampu, kemudian wiper, washer, kemudian semua peralatan di kabin itu, komponen itu, instrumen pengereman, kemudian klakson juga, sama penerangan semua. Perawatan harian dilakukan setiap kali kereta cepat selesai beroperasi, yakni pemeriksaan rem, roda, dan suspensi. Termasuk juga pemeriksaan pintu otomatis dan AC dalam kabin kereta. Sementara perawatan berkala dilakukan tiap 2 hari sekali atau ketika sudah menempuh jarak 7.000 km. Pemeriksaan dilakukan hampir menyeluruh, meliputi atap, kabin masinis, ruang penumpang, rangka bawah, dan samping. Perawatan besar dilakukan beberapa tahun sekali ketika ada suku cadang maupun komponen kereta yang harus diganti. Setelah listrik di jalur dipastikan mati, baru para teknisi akan memeriksa bagian bawah kereta. Bagian cakram, rem, dan roda merupakan bagian yang sering kali diperiksa. Kayak bulat-bulat ini memang kampasnya nih. Oh, ini kanvas ini? Ya. Tapi tebal banget ini? Iya, tebal Mas. Ini ada ketentuannya berapa dan sebagainya. Makanya kita cek, nggak boleh ada gumpal, ketebalannya juga harus sesuai dengan standar. Oh, jadi nggak boleh ada gumpalan ya? Nggak boleh, Mas. Oh, jadi kalau misalkan ada gumpalan, kenapa itu? Bisa dibikin retak? Ya nanti tekanan pengeremannya jadi berkurang. Harusnya kalau penampangnya sekian, jadi berkurang gitu. Oh, ini peran penting, bahaya nih. Selain kabel tadi fleksibel, ini kanvas remnya juga penting. Nggak boleh ada gumpal ya, atau apalagi mau lepas gitu ya, jangan ya. Mas. Bahkan
objek kecil misal ada daun ataupun nggak boleh ada yang nyisip di sini karena pendinginannya terganggu nanti. Oh, jadi bahaya, jadi bisa retak ya. Panas ya. Selang di antara roda dan cakram rem juga penting karena kalau selangnya bocor bisa menyebabkan rem kereta cepat jadi blong. Tak heran kalau selang fleksibel dilapisi tembaga atau logam yang kuat agar tidak mudah rusak atau bocor. Ada yang unik nih, di setiap baut di kereta cepat ada tanda merah pada bagian tengahnya. Ternyata itu bukan noda kotor atau sisa cat ya secret lovers, tapi ada fungsinya. Nah, ini tanda merah nih, bukan kotoran, bukan noda atau bekas gula, tapi memang sengaja tanda ini menandakan kalau muri ini rapat ya. Kalau misalkan tanda ini miring, tanda merah ini miring, tandanya murinya longgar, ya kan? Kalau longgar, ini kereta kagak bisa berangkat, harus diperbaikin dulu. Nah, semua tanda-tanda ini tuh ada di semua mur yang ada di kereta Wus. Baik kecil, besar, di atas, di bawah, semuanya ada tanda itu. Jadi menandakan kalau pemeriksaan kereta ini harus berkala, ya. Makanya harus dicocok nih tanda merah ini kita lihat ya. Sistem operasional kereta cepat tak hanya bergantung pada tim teknisi atau maintenance saja, tapi juga tim signal dan tim cleaning alias kebersihan. Membersihkan bagian luar atau eksterior kereta cepat sebenarnya sama dengan kereta lain seperti LRT dan MRT menggunakan automatic train wash plan. Teknologi ini mirip mesin cuci otomatis, di mana kereta akan berjalan di rel khusus dengan mesin pembersih di sisi relnya. Namun sayang, hanya bagian kanan dan kiri kereta saja yang dibersihkan. Bagian atap dan depan kereta harus dibersihkan secara manual. Proses pembersihan bodi kereta cepat dilakukan seminggu 2 kali. Wah, mirip membersihkan mobil ya. Bedanya bagian atas kereta tidak bisa dibersihkan dengan air karena ada kabel atau aliran listrik. Untuk sabun pembersihnya tak sembarangan, harus dengan pH balance atau sesuai dengan jenis cat di kereta. Kalau memakai sabun pembersih dengan pH yang tinggi, justru bisa membuat catnya terkelupas dan rusak. Di bawahnya bugi itu dibersihin, Pak. Oh, bagian buginya kapan bersihnya? Oh, itu beda lagi shift malam, Pak. Oh, kenapa harus malam? Kenapa nggak siang aja? Soalnya power on, Pak. Power on-nya dibatas. Oh. Ada batasannya, Pak. Oh, jadi kalau malam lebih lama gitu ya? Iya, kalau malam power off-nya lama. Kalau siang kan ada batasannya, Pak. Ada jam 10. Oh gitu. Jadi kalau misalkan sengaja malam biar ngebersihinnya lebih lama iya, ya? Pak. Soalnya kan listrik. Ngeri ya? Iya. Main air lagi disetrum nanti kita. Iya, Pak. Oke. Nah, ini udah bersih kayaknya ya? Iya. Oke. Tak hanya keretanya yang dipersiapkan sebaik mungkin, masinis pun harus lolos uji kompetensi, harus dicek kesehatan dulu. Mulai dari tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh, sampai dites pernapasan untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan alkohol dalam tubuh. Sebelum bekerja, para masinis kereta cepat diberikan pelatihan khusus selama 1,5 tahun. Dari teori, praktek, dan on-job training. Yang nggak boleh ketinggalan nih, latihan simulator kereta cepat. Tantangan terbesar buat ngendalain kereta Wus ini apa, Mas? Tantangan terbesar untuk mengendalikan kereta cepat itu kita harus cepat, tanggap. Kemudian dalam kereta cepat itu kan kecepatannya sangat tinggi. Nah, itu bagaimana seorang masinis itu dapat menghentikan KA di stasiun itu secara halus lah istilahnya begitu. Pengereman gitu ya? Iya, pengereman. Jadi biar tidak terlalu banyak guncangan. Kemudian juga ada automatic train stop, sehingga pada saat misalnya sewaktu-waktu ada kondisi tertentu yang menyebabkan masinis itu mungkin hilang kendali atau ada kondisi lainnya, nah itu bisa dikontrol langsung dari pusat kendali. Ternyata untuk menjadi masinis kereta cepat harus terlebih dahulu menjadi masinis kereta api biasa yang mempunyai jam terbang minimal sebanyak 3.000 jam mengemudikan kereta lokomotif. Masinis kereta cepat harus mengetahui seluk-beluk kereta dan tingkat konsentrasi tinggi.
Walaupun teknologi kereta cepat sudah automatic train protection, fungsi masinis sangat vital dalam mengendalikan laju kereta. Ini ya? Iya. Kayak rem tangan ya bener ya? Terus ini gimana? Kalau mau gerakin gimana? Kalau mau digerakin ini dimajuin dulu. Dimajuin gini? Dipencet nggak? Nekennya nanti pas udah sampai 0. Oh. Majuin dulu. Aha. Masih ngerem. Nah, itu baru ditekan. Iya. Baru dimajuin. Majuin ini pelan-pelan apa langsung? Langsung aja. Nah, itu langsung constant speed-nya nambah. Oh iya, jalan. Dalam satu hari, kereta cepat ini menempuh 62 trip atau perjalanan. Padahal saat pertama kali beroperasi 2 tahun lalu, hanya melakukan 14 trip per hari. Selain gerbong kereta, pengecekan jalur rel juga tak kalah penting. Biasanya pengecekan rutin dilakukan dengan 2 metode. Pertama, menggunakan kereta inspeksi khusus yang sudah dipasang sensor. Kedua, pengecekan manual oleh petugas untuk pemeriksaan kondisi fisik rel dan kelistrikannya. Intinya, kenyamanan, keselamatan, dan keamanan para penumpang di kereta Wus jadi prioritas utama. Jadi itu di kereta itu kita ada seperti misalnya perangkat pendeteksi gempa, kemudian juga ada automatic train stop, sehingga pada saat misalnya sewaktu-waktu ada kondisi tertentu yang menyebabkan masinis itu mungkin hilang kendali atau ada kondisi lainnya dan kecepatan harus dikurangi, nah itu bisa dikontrol langsung dari pusat kendali. Kereta cepat bukan hanya memangkas jarak dan waktu, tapi juga membangun citra transportasi Indonesia yang terus melaju.